Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, ini kita kedatangan sosok narasumber yang bukan main-main di acara podcast kita Warmindo Burjien episode keempat, dan kurasa bisa jadi ini spesial banget karena kita kehadiran sosok ustadz, kemudian juga bisa dibilang teknokrat. Banyaklah kebisaannya itu ya, bisaan beliau yaitu Ustadz Saryawan. Ular kali banyak bisanya. Ular kali banyak bisanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya saya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustadz sudah bisa singgah ke Warmindo Burjien dan langsung spesial ngisi podcast. Sebenarnya beberapa hari yang lalu kita sudah ketemu bincang-bincang tentang kisi-kisi podcast ini, karena beliau tidak juga serta-merta langsung aja kita undang kemudian duduk belanja kita todong podcast, tapi adalah ya pengantar-pengantar beliau yang pengen beliau sampaikan di malam ini. Langsung aja sih kita kenalan dulu dengan Ustadz. Bagi yang teman-teman, kurasa banyak juga yang sudah kenal, dan kurasa juga banyak yang sering intensitas ketemu beliau tuh sering ya. Tapi kita khususkan kepada teman-teman yang belum paham dan belum mengenal beliau, Ustadz Saryawan. Silakan Ustadz. Baik, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Suryawal. Mungkin kalau dari segi suku, ibu Sunda, bapak Betawi. Oke. Nah, tapi saya lebih banyak tinggal di daerah Sunda, sehingga saya mengikrarkan diri jadi orang Sunda. Jawa Barat. Di mana Jawa Barat tempatnya? Kebetulan tinggal di Bogor. Oh, Bogor. Kota Hujan. Kota Hujan. Cuma karena mungkin darah Betawi saya yang lebih kental, akhirnya saya lebih hitam. Karena dari Ciawi berarti Ustadz enggak? Saya tinggal, kalau orang tua kan tinggal dari Bekasi ya. Oh, Bekasi. Kita tahu Bekasi itu di planet luar kan. Iya. Yang lebih dekat dengan matahari, sehingga makanya saya sedikit lebih gelap dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang lain. Terus gimana? Nah, alhamdulillah saya hijrah ke Grogot ini tahun 2005. Oke, kita potong kompas langsung hijrah ke Grogot 2005 ya. Oke. Ngapain kalau dari ini kan jauh banget gitu. Konteks hijrah itu, konteks hijrahnya lebih kepada ikut istri kali ya. Istri saya kebetulan orang Grogot dan kelahiran di Grogot. Bukan berarti di sana jahil ya. Udah ya. Hijrahnya karena memang ikut istri untuk kembali ke sini. Oke. Insya Allah sedikit mungkin seperti 2005 berarti sudah 20 tahun. 20 tahun. KTP Grogot. Grogot ya. KTP. Pindah sudah terlalu lama sudah Grogot ya. Sudah Grogot. Oke, Ustadz, kita langsung saja ke pokok permasalahan keadaan Ustadz di Kabupaten Pasir ini tidak begitu saja, tapi membawa pengaruh kepada sektor kepemudaan, terutama dari sisi religius. Apakah benar itu faktanya itu? Ya, sebenarnya gini ya. Mengawali ini dapat bisa sambil ini. Boleh sambil pesan. Saya buka juga karena di belakangnya ada labelnya juga ya, Warmindo Burjien. Oke, sambil pesan tadi saya bubarkan. Boleh deh mie goreng. Mie goreng ya. Kalau ada cabenya 2. Oke, boleh. Tapi kalau nggak ada nggak usah. Telur ya? Nggak usah pakai telur. Oke, sambil pesan. Baik, sebenarnya mengawali ketika sebenarnya hijrahnya dari Bogor itu ikut orang tua tahun 87. Oke, ikut orang tua. Tapi saya hijrah ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oh, nggak langsung ke Pasir gitu? Nggak. Jadi tahun 87 ikut orang tua hijrah ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, karena kebetulan orang tua diamanahi untuk mengerjakan proyek 1 juta hektar lahan rawa. Oke, punya pemerintah ya? Dari Soeharto waktu itu. Oke. Yang berada di Kalimantan Tengah. Iya. Pokoknya tahun itulah. Sehingga saya hijrah ke Banjarbaru. Dari SMP, SMA, sampai kuliah. Oh, berarti Ustadz masih masa-masa remaja berarti ya? Masih remaja, iya. Nah, ketika kuliah inilah mendapatkan sebuah
pencerahan. Pencerahan. Mungkin langsung ke Secerah apa sih, Ustaz? pencerahannya gini. Saya merasa pada saat itu mungkin kalau anak-anak angkatan 90-an kenal lah dengan tokoh yang namanya Catatan Si Boy. Oke. Di dekat-dekatnya Olga sepatu roda lah itu ya. Di sana kan terlihat seorang si boy yang Kerahnya dibuka gitu ya. yang di satu sisi dia urakan tapi religius. Oke. Di jok mobilnya itu ada sejadah, kemudian di kaca spionnya itu ada tasbih. Dan itu menjadi sebuah inspirasi bagi saya. Jadi bahwa pattern dari situ ya. bahkan anak-anak muda pada saat itu silahkan aja nakal, asalkan sholat jangan ditinggal. Oke. Itu terinfluence Itu dengan dari- seorang Ustadz Sariawal. Nah, pada saat itu gitu, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini sudah Islami. Saya nggak pernah meninggalkan sholat, puasa Senin Kemis, Tawuran paling depan. tawuran paling depan, gitu. Oke. Dan hal yang berbau jahiliyah tetap dilaksanakan. Kalau bahasa sekarang STMJ, Oke. sholat terus, maksiat jalan. Itu istilahnya ya. Kenapa? Ya terlihat lebih Islami daripada Iya. yang lain. Dan keren ya. Cewek-cewek pada ngejar tuh. biasanya. Oke, lanjutan. Nah, kemudian waktu itu saya kuliah di Banjarbaru jurusan kehutanan. Oh, Jadi kehutanan. mahasiswa kehutanan. Masih rame tuh orang milik kehutanan ya. Wah, apalagi zaman itu ya. Iya. Sekarang aja tuh sepi. Hutannya sudah nggak ada. Tapi rame juga sih yang mempermasalahkan alumninya, tapi yang Iya, dibahas, iya. yang rame kan alumninya. Kan. Jadi di Banjarbaru Ustaz ya? Di Banjarbaru, Ulam. di Unlam. Nah, karena style saya tadi maksiat tetap jalan, tapi juga saya aktif di aktivitas di masjid gitu. Iya. Sampailah saya berinteraksi dengan teman-teman aktivis Iya. Islam yang ada di kampus. Boleh disebut labelnya? Pada saat itu banyak yang hampir semua aktivis-aktivis Islam itu pada ngumpul di masjid. Oh gitu. Ya, ada dari pusat tarbiyah. konsentrasinya di masjid ya? Ada tarbiyah, ada jamaah tabligh, ada salafi juga pada saat Oke. itu, serta ada hizbut tahrir. Ustaz Sariawal ngambil? Atau Dari semua itu interaksi itu alamiah gitu. Oh gitu, nggak ada blok-blokan ya? Ada blok Kalau di karena Ustaz. karena semuanya saya menganggap bahwa semuanya baik. Cuman si boy sudah ditinggal. Pak. Kemudian sampai pada satu saat, Iya. jadi kalau acara-acara kayak jemaah tabligh, Iya. khuruz, kadang saya ikut kalau yang dekat-dekat. Kalau yang Oke. jauh-jauh saya nggak ikut. Kalau yang dekat-dekat ikut. Itu sudah berkeluarga? Masih kuliah. Oh, masih kuliah. Masih kuliah. Kemudian berdiskusi dengan teman-teman tarbiyah, berdiskusi dengan teman-teman salafi. Oke, jadi minyak. Oke, alhamdulillah. Kopi Bisa dong 2 dong. disambel ya. Mas, Tapi masih panas ini. kopinya 2. Nah, sambil nunggu dingin ya. Oke. Kemudian saya berinteraksi dengan semuanya, diskusi, ngobrol, berdebat dengan pemikiran masing-masing, sampai suatu saat saya berdiskusi dengan teman-teman dari Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir masuk atau Ustaz yang membuka diri untuk berdebat? Tidak, karena memang aktivitas di kampus, di masjid semuanya alamiah gitu ya. Oke. Jadi kita ngobrol dengan siapa aja dan orang-orang itu adalah orang-orang yang kita kenal. Apalagi memang sifat saya yang familiar dengan siapapun. Saya bisa berteman dengan siapapun, bisa ngobrol masuk dengan siapapun, gitu kan. Kayak kunci Inggris ya? Nah, kunci Inggris, betul. Jadi dengan berbagai macam kalangan saya bisa rasuk bahasa Banjar, Oke. bisa klop gitu. Nah, akhirnya sampai diskusi yang cukup intens lah dengan teman-teman Hizbut Tahrir ini. Yang setiap argumentasi yang mereka sampaikan yang disertai dengan dalil-dalil yang membuat saya tidak bisa mengatakan tidak. Kecuali iya, walaupun walaupun hati saya mengatakan tidak gitu. Oh, gitu. Walaupun aktivitas, karena itu tadi saya stylenya kan kayak Catatan Si Boy. Jadi orientasinya Ustaz? Kemudian pada saat itu ada satu kata-kata yang dikatakan oleh
ustadznya itu, Ustadz disebut Tahrir. yang sebetulnya nggak bisa dibilang ustadz karena teman gitu loh. Oke. Teman biasanya kami manggilnya mas gitu ya. Oke, ini dia Alhamdulillah. pelayan seksi kita. Mas Imam, thank you Mas Imam. Alhamdulillah. Ini kopi Ozi Ustadz. Masya Allah. Teman-teman dari Kopi Ozi. gereja juga ada beberapa yang buka counter. Salah satunya Mas Imam tadi di depan gereja Jalan Kartini. Rasanya pas ya di Pas, lidah gitu. iya. Enak di lidah. Jadi kopinya terasa, manisnya juga nggak terlalu manis gitu. Ya, itu sih kelebihan dari Alhamdulillah. kopi apa namanya mereknya? Cozy Kopi di depan gereja di simpangan Alfamidi juga ada. Ada beberapa sih counternya. Jadi teman-teman kalau memilih untuk menyegarkan badan salah satunya ini. Oke, Bisa dikunjungi ya, Cozy Kopi. Cozy Kopi. Lanjut Ustaz. Nah, ada satu materi yang disampaikan oleh teman ini, Bisa dibilang momen ya. momen yang dia mengatakan gini, cobalah kita kosongkan gelas kita, gitu. Kemudian tujuannya apa? Dengan kita mengosongkan gelas, akan ada sesuatu yang masuk. Oke. Ketika masuk, baru kita pikirkan. Kosongan Kita bisa gelas. telaah, kita bisa pertimbangkan, kita bisa renungkan. Nah, akhirnya saya ketika diskusi tadi, oke, semuanya saya terima, saya masuk gitu kan. Walaupun masih ada sebuah perseteruan atau berkecamuk di dalam diri ya, antara ego dan logika gitu. Ya. Di mana teman-teman dari Hizbut Tahrir ini menyampaikan semuanya itu dengan logika dan dalil, Membawa parkur pemikiran ya. pergumulan, boleh dibilang seperti itu. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa wah, saya nggak bisa menolak ini gitu. Oke. Walaupun saya belum bisa menerima 100%. Kemudian yang saya lakukan pada saat itu, Maksudnya gini Ustaz memberikan porsi lebih kah kepada teman-teman atau semuanya sama porsinya? semuanya sama. Semuanya sama. Semuanya Tapi Ustaz lebih cenderung akhirnya memilih untuk duduk lebih lama di sini. Ya, kenapa tadi? Karena lebih ke arah pemikiran tadi. Oke. Asik nih ya kan? Karena yang diserang ini, bukan yang diserang ya, yang dibangkitkan itu adalah Oke. pemahaman, pemikiran gitu. Yang bergejolak. Bergejolak. Kalau yang lainnya kan, ayo kita aktivitas dakwah sama-sama. Oke. Oh, selama ini saya juga sudah melakukan itu. Kan, Oke. gitu. Pemahaman tadi gaya catatan Dan semua. udah kuno loh untuk Ustaz ya. Nah, kemudian dari teman-teman Hizbut Tahrir ini dia tidak mengajak kepada aktivitas dakwah secara langsung, tapi lebih kepada membuka wawasan baru nih, Wawasan baru. pemikiran hal yang baru, iya. Ustaz cara belum berpikir, tahu aja ya. cara berpikir baru. Tapi Bagaimana dasarnya ada dong Ustaz. Saya dulu waktu kecil sebelum hijrah ke Banjarbaru itu saya sempat jadi santri di pesantren Al-Ihya Oke. Bogor yang didirikan oleh Mama Abdullah bin Nuh, salah satu ulama besar di kota Bogor, dan dia adalah seorang pahlawan Itu dasar dari minimal ada dasar untuk mengembangkan di. memahami Islam Ada. dan berusaha untuk membuka wawasan dengan Islam gitu. Oke. Tapi akhirnya Ustaz ketika berdialog dengan teman-teman Hizbut Tahrir punya beberapa paradigma baru atau hanya membangkitkan paradigma lama atau mempertajam? Justru banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan yang mengubah paradigma Ustaz lama. jadi newbie hari itu ya. Betul. Sehingga hal-hal yang tadi STM-nya tadi, sholat terus maksiat jalan, berubah gitu loh. Artinya ya sholat terus maksiat tinggalkan gitu. Oke. Hot bottom-nya apa setar itu yang Ustaz dapatkan sehingga terbaliklah hati Karena kita. gitu ya. Nah, pada saat itu ada sebuah materi ya, materi tentang berpikir. Ada materi yang disampaikan oleh teman tadi bahwa untuk mengubah seseorang kita tidak bisa mengubah dengan cara kekerasan, dengan cara bujukan, atau dengan cara apapun. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Mengubah cara berpikir itu tidak mungkin bisa kecuali dengan
menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana Islam. Gitu. Sebagaimana kita kenal, sebagaimana saya diceritakan, ibarat ini pemikiran kita ya, keruh. Tapi bukan berarti nggak bagus. Karena bisa jadi manis, jadi nikmat. Bagaimana caranya untuk bisa menjadikan jernih? Oke. Ini analogi ya? Ini analogi ya. Ibarat kekeruhan ini adalah cara berpikir kita. Oke. Karena ada istilah Victor ya. Iya. Pikiran kotor. Iya. Bagaimana dengan Victor ya? Bagaimana cara untuk bisa menjernihkan pikiran kita? Kan tidak mungkin kita membuang karena pikiran kita nggak bisa di brainwashing gitu. Betul. Tapi dengan cara memasukkan air putih secara terus-menerus. Yang kotor terpaksa keluar. Ketika ini sudah mulai ini, masukkan lagi yang baru. Jadi masukkan air jernih itu secara terus-menerus. Sampai akhirnya menjadi jernih. Demikian juga pemikiran kita. Kenapa kita bersikap saat sekarang ini yang mungkin tidak suka dengan Islam garis keras, tidak suka dengan penerapan syariat Islam? Bisa jadi kita mendapatkan informasi yang salah tentang Islam. Bisa jadi gitu. Sehingga kita bereaksi gitu. Yang tidak seharusnya. Nah, pada saat itulah saya berusaha untuk membuka diri untuk menerima apapun gitu. Nanti tersaring sendiri gitu. Jadi kalau boleh dikatakan pada saat itu saya berjalan di dua sisi ya. Apa itu, sisi satu? Sisi baik dan sisi buruk gitu. Pada situ masih begitu ya? Masih seperti itu gitu. Artinya berinteraksi dengan pemahaman Islam, berusaha untuk mendapatkan informasi Islam secara banyak. Tapi di sisi lain maksiat masih jalan. Yang namanya pelan-pelan. Kan tidak mungkin kita langsung berubah. Karena memang itu sebuah ketakutan juga untuk pemuda-pemudi ketika mau hijrah. Tinggal yang kenikmatan yang sudah menjadi habit. Tapi ini sebetulnya tidak. Jangan digambar ya. Digambar gitu. Tapi ini pengalaman pribadi, tapi bukan sebagai. Artinya kita jangan sampai menolak suatu kebenaran. Sekecil apapun kebenaran itu jangan sampai kita tolak, walaupun kita belum bisa menerimanya. Kita tinggal berdoa saja, ya Allah. Kan kita sering ya setiap hari berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Bisa jadi doa-doa kita itulah yang mengakibatkan kita mendapatkan informasi-informasi yang benar tentang Islam. Suruh berdoa, akhirnya dapat kebaikan. Jangan ditolak dong. Jangan ditolak. Ente yang minta. Bisa jadi ada orang-orang baik yang datang kepada kita, dikirim oleh Allah SWT itu karena doa-doa kita. Iya. Masa nunggu Allah yang turun? Assalamualaikum. Kaget antum. Kalau Allah yang turun aja dia datang gitu. Bahaya gitu. Jadi yang saya lakukan pada saat itu akhirnya sedikit demi sedikit kemaksiatan itu hilang dengan sendirinya. Bukan karena menyengaja tapi seperti itu. Karena memang pada dasarnya hati ini tidak akan pernah bisa bergabung antara yang hak dengan yang batil. Air dengan minyak nggak bakal bisa gabung. Tinggal tergantung mau dibanyakin kemana kita akan. Karena ada satu kasus yang menjadi sebuah inspirasi bagi saya. Pada saat itu ada beberapa teman juga yang ikut kajian sampai pada taraf. Ini masih di Banjarbaru ya? Masih di Banjarbaru. Belum masuk ke Gerobak. Jadi ada materi tentang pacaran haram. Wah itu kontradiktif banget nih. Kontradiktif banget gitu. Itu materi yang cukup panas waktu itu. Masalahnya sayang masih SMS gitu ya. Iya. Bayangkan dari 5 orang, 4 orang ini semuanya punya pacar. Kebetulan saya masih jomblo. Catatan si Boy sih banyak keinginannya sana sini. Nah, jadi ketika mendapatkan materi itu yang saya lakukan, saya terima gitu. Walaupun masa sih gitu. Tapi teman-teman yang lain berusaha untuk mencari second opinion. Akhirnya ya dengan catatan si Boy tadi, yang penting pacarannya Islami, pacarannya ini dan sayang banget second opinionnya ketemu klop gitu loh. Akhirnya berhenti ngaji. Ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan ketika kita mendapatkan sebuah kebenaran, tapi karena kebenaran itu tidak sesuai dengan hati kita, kemudian kita tinggal.
bermain pemikiran-pemikiran. Jadi yang saya Dikendalikan lakukan akal. pada saat itu, oke, saya terima aja dulu. Gitu. Seiring perjalanan waktu tadi, karena terus masuk air putih, akhirnya mau tidak mau Maksudnya kecenderungan saya jadi Ustadz ikutin terus pengajiannya, Nah, pemikiran-pemikirannya. pemikirannya Buka kitab nggak Ustadz? Pakai kitab ya? pakai kitab. Nama kitabnya waktu itu Nizamul Islam. Tersistematis seperti itu. Sistematis. Oke. Memang alurnya gitu kan. Sampai pada satu kondisi saya mengatakan inilah jalan yang harus saya ikuti karena suatu saat nanti saya punya hujah ketika ditanya oleh Allah SWT. Karena tidak mungkin kita hidup selalu di dua alam. Betul. Antara hitam Kecuali buaya. kecuali buaya, antara hitam yang putih gitu. Pasti salah satunya harus dikalahkan. Akhirnya saya mengambil jalan bersama teman-teman dari Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena setiap materi yang disampaikan itu semuanya logis dan dalilnya kuat. 100% di Hizbut Tahrir, konsekuensinya yang diterima Ustadz apa? Akhirnya dalam menjalani kehidupan hari-hari. Alhamdulillah, ibaratnya tadi kalau ketika masih dulu, walaupun saya jebolan pesantren ya, walaupun masih taraf SD ya waktu itu, karena SMP, SMA saya nggak lanjutkan, saya mendapatkan sebuah pencerahan, kemudian saya bukan keimanan sih, aktivitas saya itu terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena pasti teman-teman akan melihat, Oke. wih, jalan sama siapa tuh? Nah, pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Filternya nggak di diri aja, tapi di circle. Dalam circle gitu. Oke. Dalam circle kita saling mengingatkan. Ketika kita mungkin namanya manusia ya bisa naik, bisa turun keimanannya. Jadi ada teman yang nari, ada teman yang dorong, ada yang teman yang mensupport gitu. Dan itu nikmat banget. Kadang-kadang Kondisi seperti mengganggu, kadang-kadang mengganggu. Kadang-kadang mengganggu. Tapi secara manusiawi terganggu gitu loh. Artinya kenapa sih diatur-atur? Tapi memang itulah yang harus dilakukan. Sudah nggak bisa pakai celana pendek terus. Iya, artinya seperti itulah Islam gitu. Indahnya Islam itu kan di situ. Islam yang biasa ya gitu. Iya. Yang Islam seperti itu gitu. Jadi saling mensupport agar tetap dalam ketaatan kepada Allah SWT. Akhirnya Ustadz di posisi Dingin. Oke, sambil posisi garda terdepan untuk Hizbut Tahrir Indonesia. Oke. Bisa dibilang seperti itu tadi ya? Ya sebetulnya enggak juga, karena gini. Kopi ya? Di situ sini aja nih. Yang mana? Biasa. Ya, oke. Jadi kita langsung ke tanah dulu itu. Gimana Memang kejadiannya? masih sebetulnya kan gini. Oke. Bukan karena lebih ke arah bahwa ya inilah jalan yang harus dijalani oleh sebagai seorang muslim. Iya. Bahwa kita menjadi seorang muslim itu harus totalitas, walaupun mungkin banyak hal yang harus dikorbankan gitu kan. Dalam artian ya dalam hidup di mana saat sekarang ini aturan-aturan Islam tidak diterapkan. Iya betul. Makanya hal-hal itu pasti akan terjadi. Sambil menyiapkan dulu. Tapi makin asik ya Ustadz. Kita pengen tahu juga, mungkin teman-teman pasti pengen tahu di rumah. Akhirnya Ustadz mewarnai Kabupaten Banjar seperti apa ceritanya? Mulai dari mana dulu kita bicara? Karena yang saya dapati fakta-fakta di lapangan, saya di bawah Ustadz Sariawal, itu fakta tak? Ya sebetulnya gini ya. Tadi saya sudah mulai hijrah. Oke. Ya kan? Saya mulai hijrah, kemudian saya berusaha untuk tetap istiqomah. Oke. Nah,
circle itu penting. Saya katakan circle itu penting. Oke. Ketika saya di Banjarbaru, circle saya berusaha untuk membuat saya tetap istiqomah dalam dakwah, dalam keterikatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Di Banjarbaru ya. di Banjarbaru. Sampai suatu saat saya hijrah ke Tanah Grogot. Itu dalam rangka apa? Apakah Ya, sebenarnya pekerjaan, lebih ke arah profesi? lebih arah ke pekerjaan sih. Oke. Istri orang Grogot, kemudian saya dapat pekerjaan di Grogot, akhirnya saya hijrah ke Grogot. Cuman karena pemikiran tidak ada imajinari, tidak ada batas-batasan, bawa juga pemikirannya terus ini. Ya karena memang sebuah pemikiran itu tidak bisa hilang kecuali dengan pemikiran lain ya. Tidak bisa dihukum juga, Dihukum juga. tidak bisa dijustifikasi dan segala macam ya. Nah, kemudian ketika saya hijrah ke Tanah Grogot, kan saya sendirian tuh, Ya. tidak punya circle, tidak ada yang bisa mengingatkan saya, tidak ada yang menasihati saya kalau seandainya saya dalam kondisi futur. Maka saya berpikir bahwa saya harus punya teman yang satu pemikiran, satu pemahaman, dan satu tujuan. Maka pada saat itulah berusaha untuk sebagaimana teman-teman yang lain yang dahulu saya teropinikan dengan pemikiran ini gitu. Dan alhamdulillah gitu, banyak ternyata di Grogot ini orang-orang yang satu pemahaman, satu pemikiran, satu visi, satu misi. Ya ini apa? Ya sebetulnya untuk semata-mata untuk kebaikan atau keistiqomahan kita kok dalam menjalani Islam gitu. Bukan tidak ada tujuan lain kecuali bagaimana kita tetap istiqomah dalam Islam kafah. Susah Zat, bangun komunitas di Kabupaten Pasir. Kalau dari poinnya 1 sampai 10, seberapa susah? Ya sebetulnya Atau memang sudah ada bibit-bibit di sini sebelum Ustaz datang? Tinggal ngumpulin aja yang terpecah-pecah. saya mulai dari nol ya di sini. Oh, mulai dari nol. Mulai dari nol. Jadi memang Kalau mulai 001-nya Ustaz serial ya? jadi dari nol gitu kan. Ya sebetulnya supaya saya bisa istiqomah, Ini fakta. saya perlu teman gitu. Ya. Saya perlu teman untuk menjaga saya agar tetap istiqomah dalam Islam. Itu intinya. Itu orientasi awal ya. Orientasi awal. Bukan pengen untuk dalam tanda kutip mencari pengikut, tapi membuat diri ini menjadi selamat ya akhirnya. Lebih ke arah circle gitu. Karena gini, ini juga buat yang dibawa baik-baik juga kan? buat teman-teman ya. Ya. Karena carilah teman yang baik. Karena teman ini yang bisa membuat kita menjadi baik atau menjadi buruk gitu lah. Pasti pengaruh. Pengaruh teman itu besar. Bagaimana teman yang baik? Teman yang baik akan selalu berusaha membuat kita tetap berada di dalam kebaikan. Dalam satu koridor yang sama lah ya. Ya. Walaupun dia akan dibenci gitu oleh kita karena nasihat kita. Tapi dia berusaha tetap membuat kita itu menjadi baik. Oke. Sebagaimana kan kata Rasulullah, Al-Quran itu, kulit itu tergantung dia berteman dengan siapa. Kalau dia berteman dengan Al-Quran, pasti akan dimuliakan. Tapi kalau dia berteman dengan kayu, jadi beduk, dipukulin. Oke, ya betul. Apalagi saat sekarang ini kita bisa lihat ya, kerusakan remaja pada saat ini tuh lebih besar karena teman, lebih besar karena lingkungan. Gitu. Bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri. Teman ini loh. Nah, dari dasar itulah ketika saya hijrah ke sini, saya berusaha untuk membuat sebuah circle ya, yang bisa saling mengingatkan. Karena bukan berarti sini itu profesi, kemudian juga membawa pemikiran, mencari teman. Ya, pemikiran saat ini kan agak ekstrim kan. Ya, tantangannya dulu deh, kita pengen tahu. Ya sebetulnya kan hijrah itu pindah dari Banjarbaru ke sini itu karena memang domisili. Pekerjaan ya, pekerjaan. Tapi yang namanya pemikiran itu nggak bisa hilang. Pemikiran itu nggak bisa
Cuman kan Nggak yang bisa. masalahnya mikir muslim ekstrim. Perlu digarisbawahi ya. Dari sudut pandang umum lah ya. Dari sudut pandang Ya. umum. 1 dari 10 mungkin mengatakan ini tidak ekstrim. Ya sebetulnya ya. Ya, Mbak. Habis. Iya, besok lagi. Gaya kan, sold out. Besok lagi. Oke, lanjut, Mbak. Algi. Mana Algi ya? Algi. Kasih Algi. Saya catat. Ya sebetulnya gini loh. Pembahasan tentang ekstrimnya dengan fundamental saat sekarang ini kan konotasinya negatif ya. Negatif. Padahal kebetulan saya bekerja di bagian konstruksi ya, sarjana kehutanan tapi kerja di konstruksi. Nyambungnya di mana sih? Itu Karena sebetulnya Sisi gini, lain saya lebih ke arah administrasi dan manajemen kontrak. Nah, dalam sebuah konstruksi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dan tidak bisa diutak-atik. sudah Sudah baku seperti itu. Kalau itu dilanggar, pasti akan kegagalan konstruksi bahasanya. Dalam agama juga gitu. Ada sesuatu hal yang memang sudah pakemnya harus seperti itu. Kalau tidak nyambung seperti polanya ya. Polanya. Sama polanya. Kalau tidak seperti itu, maka menjadi tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahkan bisa Oleh utusan melanggar Nabi. rukun iman gitu kan. Betul. Dimana pada saat sekarang ini kan Rasulullah memerintahkan dulu masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Mungkin ada sebagian merasa saya mah cocoknya sekian, saya cocoknya mengambil sebagian aja. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa wah itu kalau semuanya ekstrim, sebetulnya kan tidak. Ya. Kenapa? Karena Allah itu sudah berjanji pada kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sehingga Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Oke. Perlu dipahami, yang menetapkan mampu tidak mampunya itu bukan kita, Yang mampu menetapkan adalah Allah. adalah Allah. Artinya gini, ketika Allah membuat aturan, ketika Allah membuat sistem di dalam Islam, insya Allah itu bisa dijalankan oleh manusia. Ya, karena ukuran Allah ya sudah pasti baku, pasti Betul. bisa. Ya, Nggak di luar daripada jangkauan lah. Ya. jangan dibalik. Oh, berarti Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kayaknya saya nggak mampu deh menjalani Islam oke. lima waktu gitu kan. Nggak gitu cara berpikirnya. Gitu. Tapi cara berpikirnya bahwa semua perintah Allah itu pasti akan bisa dijalani oleh manusia. Feedbacknya ke Pasien, manusia juga ya. ke manusia juga. Karena gini, mungkin kita dulu di dalam biologi, pelajaran di biologi ada rantai makanan gitu. Iya. Ujung-ujungnya cacing tuh. Jasa drainik Iya. ketika ada salah satu aja dari rantai makanan itu akan terganggu, Terus maka semuanya terganggu, rantainya putus. rantainya putus, semuanya akan terjadi wabah dan lain sebagainya. Oke. Allah ketika menciptakan manusia, ini filosofinya ya. Allah ketika menciptakan manusia, tubuh kita ini semuanya mengikuti aturan Allah. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, tidak mungkin tidak kecuali mengikuti aturan Allah. Itu pemikiran dasar yang saya dapatkan dari diskusi teman-teman Hizbut Tahrir ketika di Banjarbaru. Oke. Terus kenapa orang-orang sakit? Nah ini juga, kenapa orang-orang sakit? Tubuh kita ini kan semuanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh balik ke jantung, ya kan? Sudah tersistematis seperti itu. Darah kemudian melewati ginjal, akhirnya disaring, terpisah antara racun dan darah bersih, balik lagi ke jantung kan gitu. Itu cocokologi atau memang ada dalilnya? Itu ilmu biologi udah seperti itu gitu kan. Ada di Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat, Kalau mau teis nanti dulu ya. Tanya aja nanti di komen loh ya. pada suatu saat
ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya, Ya. tubuh ini kan selama ini taat kepada Allah, kemudian dimasukkan sesuatu yang Allah tidak suka. Makanya Alkohol. akhirnya apa? Tubuh menjadi sakit. Oke, itu logis cara kerja, logis banget sih. Ya. Ibaratnya kan tubuh kita itu diperintah oleh Allah untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas yang Allah tentukan. Oke. Pada suatu saat kita memasukkan ke dalam tubuh kita perilaku-perilaku yang Allah benci. Kira-kira apa yang terjadi terhadap sel Metabolisme terganggu. metabolisme terganggu. Makanya ada juga, ini mungkin pengetahuan umum lah, sampai air dibacakan ayat Al-Quran, luar biasa kristal-kristalnya. Artinya memang ketika ini baik semua yang datang dari Allah, kecuali Alkitab mungkin akan hancur. Semuanya akan sebagaimana tanaman gitu kan. Tanaman kan mengikuti urutan-urutan yang Allah buatkan. Oke. Nah, ketika ada sesuatu hal yang membuat mereka ya Terganggu, polanya, mati, maka yang akan terjadi adalah kering. termasuk juga tubuh kita. Gitu. Oke, berarti gini Zat, kita lebih sempitkan dulu tentang bagaimana kita sehari awal di Kabupaten Pasir ini. Tahun ke tahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sekarang Hizbut Tahrir Indonesia sudah tidak ada. Berkamuflase kah atau tetap ada atau gimana, Ustaz? Ada dengar-dengar ada yang namanya pemuda hijrah, dan malam Senin kebetulan juga di Warmindo Burjien ngadain yang namanya yuk ngopi yuk ngobrol pemikiran Islam. Apakah ini underbone-underbone semua yang Ustaz bawa ke Kabupaten Pasir? Ya sebenarnya gini loh. Rasulullah pernah bersabda ya, balighou anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Aktivitas dakwah adalah aktivitas kewajiban setiap individu kaum muslimin. Kewajiban. Karena gini, antum ya, Mas, ketika melakukan kemaksiatan padahal saya ada di situ, kemudian saya hendak nasihati antum. Iya, saya pernah loh, Zat. Ngangkat gelas tangan kiri dimarahin teman-teman karena sayang, bentuk sayang, dan ini gelap Nah, suatu saat ketika dia mau hisab ditanya, kenapa antum tidak melakukan hal yang diharamkan? Enggak ditegur, gitu kan? Pasti antum akan mencari pembenaran kan gitu. Oke. Siapa ada di sana? Ustaz Suryawal kan gitu. Nanti saya ditanya, kenapa antum tidak menasihati dia? Iya. Dan saya akan narik-narik. Ya, akhirnya kena gitu. Konsekuensinya. Jadi sebetulnya aktivitas dakwah itu adalah aktivitas untuk melindungi diri kita sendiri dari pertanyaan Allah nanti, apa yang sudah kamu lakukan ketika ada orang-orang melakukan kemaksiatan itu. Hasilnya tidak penting, yang penting action aja ya. Action. Dakwah aja terus gitu ya. Iya. Dan itu kewajiban. Betul. Kewajiban dakwah. Kalau tidak dilakukan berarti dosa dong, Tat. Ya namanya kewajiban. Setara selevel dengan sholat. Jadi diibaratkan ya, dakwah itu seperti darah yang mengalir dalam. Karena di pemikiran orang, Ustaz, orang-orang awam, dakwah ya ceramah, pidato, Iya. harus punya literatur tidak dangkal. Nah, ya sebetulnya literaturnya jelas ya, dari Rasulullah, balighou anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu ya, itu berangkat dari situ dulu. Dari situ aja dulu. Kita tahu apa tentang Islam, maka sampaikan kepada orang lain. Saya rasa orang ketika melakukan kemaksiatan tidak perlu dalil kok. Kita semua sudah tahu bahwa negeri kita adalah negeri yang mesti diluruskan itu dulu. Dakwah itu bukan serta-merta dari assalamualaikum sampai waalaikumsalam itu panjang. Bukan. Cukup satu ayat tidak dakwah itu ya. Karena dakwah itu kan asal katanya da'a, menyeru, Nah, itu, mengajak, menyeru, mengajak, mengajak. bukan berpidato Bukan. panjang, orasi bukan ya. Tidak sejelimet itu gitu. Karena tidak semua orang mampu untuk berdiri di depan forum untuk menyampaikan. Karena itu perlu effort yang lebih tinggi. Cuman mungkin pola ya, kalau one on one seperti orang mancing, kalau misalnya yang banyak seperti orang menjala gitu. Betul, seperti kita ngopi di sini, kita sambil ngopi membahas, kadang-kadang kan ngalor ngidul nih pembahasan gitu ya. Bisa diarahkan gitu loh. Siapa tahu di sana ada juga dulu senang dengan catatan si Boy, oh sama nih, kena satu gitu ya Ustaz. Jadi ya karena dakwah itu adalah sebuah kewajiban, kata Rasulullah,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa melihat suatu kemunkaran, rubah dengan tangan. Failam misal seperti abilisani, bila tidak mampu, rubah dengan lisan. Lisan itu tidak mesti harus ngomong ya. Antum like, share, and comment itu udah bagian dari lisan. Bila tidak mampu, rubah dengan hati. Failam jasati fabi qalbi. Artinya, aku nggak suka nih, besok nggak usah datang lagi ke tempat itu. Bukan ketika melihat orang main gaple, kita astagfirullahaladzim, tapi nasihatin. Tahan jelas salah gitu loh. Orang judi, diam-diam aja, tapi kita nggak suka, dalam hati salah. Harus diingatin gimana? Nanti kita dikejar dong. Benci dalam hati itu selama-lamanya iman. Oke, masih ada iman. Masih ada iman. Gitu. Tapi kalau ikut duduk nongkrong menikmati, hati-hati, jangan-jangan sudah hilang keimanan itu. Nah, dari dasar itulah sebetulnya aktivitas dakwah ini adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari seorang muslim. Oke, berarti teknisnya Hizbut Tahrir Indonesia ada atau tidak ada, yang jelas dakwah tetap jalan. Dakwah tetap jalan. Itu cuma teknis-teknis duniawi lah ya. Ormas gitu. Oke. Adapun berkaitan dengan Hizbut Tahrir sampai detik ini boleh dikatakan bahwa tidak ada satupun keputusan dari Majelis Ulama Indonesia yang ingkrah, yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir aliran sesat. Bahkan Yusril Iza Mahendra pun mengatakan bahwa tidak ada satu produk hukum pun yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir dibubarkan. Yang dicabut BHP-nya ya. Artinya BHP ini Badan Hukum Perkumpulan yang dikeluarkan oleh Menteri Menkumham, di mana ketika ada sebuah ormas yang terdaftar di Kemenkumham itu dia bisa mendapatkan pembinaan, bisa mendapatkan bantuan keuangan, bisa mendapatkan hal-hal yang ada hibah lagi lah ya. Nah, karena memang Hizbut Tahrir tidak memerlukan itu. Dari awal ada hibah memang. Nggak ada memang gitu. Tapi akhirnya lebih tidak ada hibah lagi ketika BHP dicabut. Tidak, karena sesungguhnya dakwah itu kan tidak perlu biaya. Apa yang penting kan pemikiran. Terasakan ketika dianaktirikan sama pemerintah. Ini kan dianaktirikan. Tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah ya. Dari pribadi Ustaz. Tapi dari skala regional, ya sebetulnya memang semakin agak berat ya, karena kesalahpahaman di tengah-tengah umat yang mengatakan bahwa mengganggu ya aktivitas dakwah Hizbut Tahrir terlarang. Sebetulnya tidak. Framingnya kan seperti itu. Tapi sesungguhnya gitu, ada atau tidaknya Hizbut Tahrir, dakwah itu kan wajib. Iya, malam ini kan Mas Kamil santai-santai aja. Dakwah itu kan wajib. Kita yang ngopi yang namanya dakwah wajib itu, ya dulu Rasulullah dakwah disetujui oleh Quraisy? Enggak lah, sendirian lagi. Luar biasa ya. Ketika zaman Firaun, Nabi Musa dakwah, apakah disetujui oleh Firaun? Dikejar kan? Ya. Artinya kan bukan legal atau ilegal ya. Bukan itu konsepnya. Tapi yang didakwakannya ini seperti apa? Berarti bisa jadi nafsi-nafsi akhirnya, Zat. Ya apapun muaranya di situ akhirnya. Apapun yang terjadi sebetulnya, tapi sebetulnya kan gini. Orang melakukan dakwah itu kan bukan untuk melakukan kerusakan ya, gitu. Bukan melakukan kemaksiatan. Pasti perbaikan sih. Perbaikan gitu. Okay. Sesuatu hal yang tidak baik dinasihatin, diingatkan agar menjadi baik kan gitu. Karena dulunya baik. Karena tadi konsep awal bahwa manusia diciptakan oleh Allah ya, di dalam tubuh kita mengikuti pola yang diatur oleh Allah. Berarti sebenarnya back to start aja ya. Jadi apa yang dilakukan oleh aktivis dakwah apapun gitu, tujuannya agar kembali kepada format yang Allah buat. Gitu. Bukan mengada-ada. Bukan mengada-ada. Tidak hanya Hizbut Tahrir gitu. Gerakan dakwah apapun gitu. Arahnya ketika mengajak kembali kepada format yang Allah buat, itulah yang harus dilakukan. Jalan keselamatan. Karena kita kan doa di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Bagaimana mungkin kita bisa selamat di akhirat, gitu lah. Kalau di dunia kita mengabaikan perintah Allah. Oke, Ustaz. Akhirnya saya coba mengambil kutipan tokoh nasional bahkan, Ustaz ya. Barusan beberapa waktu saya dapat literaturnya.
tokoh nasionalis mengatakan khilafah itu adalah negara, sederhananya negara. Semua di dunia ini menjalankan khilafah. Dan tidak ada di dalam dalil Al-Quran bahwa ideologi itu harus mengatur ideologi yang perjuangan sekarang. Gimana tuh? Gini, apa yang harus dilakukan oleh setiap individu manusia terikat dengan hukum Allah kan gitu. Iya. Itu poin penting bahwa kita harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Berarti kita dikotomi dulu hukum Allah sama hukum yang dibuat manusia. Ya, Oke. karena ada satu hadis yang begitu tegas ya. Rasulullah ketika sedang duduk dengan Adi bin Hatim, kemudian lewat pembesar Yahudi dan pembesar Nasrani. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini penting. Kemudian Adi bin Hatim protes, ya Rasulullah, karena dia dulu Nasrani ya. Kami tidak pernah menyembah mereka ya Rasulullah. Kami tidak menyembah para rahib-rahib atau pendeta-pendeta itu. Kok dibilang mereka adalah Tuhan? Itu kata Rasulullah, bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan padahal Allah haramkan? Iya. Dan Anda mengharamkan apa yang mereka haramkan padahal Allah halalkan. Kebalik. Ya, kata Adi bin Hatim. Itulah. Karena yang menghalalkan atau mengharamkan kan seharusnya Allah. Kenapa ente? Gitu. Kenapa manusia? Iya. Gitu. Kan harusnya Allah gitu ya, mengharamkan. Nah, itu poin penting gitu. Anchornya di situ. Bahwa kita harus menjadikan sebagai manusia harus menjadikan halal haram itu Allah. Jadi kedaulatan itu di tangan syara. Halal haram itu di tangan Allah. Berarti bukan di tangan orang banyak. Berarti bukan malah mengalihkan isu, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi ente pakai hukum buatan manusia. Betul. Salah. Betul gitu. Nah, kuncinya sementara konsep dan ini sudah dipahami oleh seluruh umat Muslim bahwa sepeninggal Rasulullah, sistem yang diterapkan bukan sistem Romawi, bukan sistem Persia, tapi sistem yang belum pernah ada, baru sama sekali, yaitu khilafah. Apa itu khilafah? Bahasa Arab yang namanya pengganti, pengganti kepemimpinan. Jadi sebetulnya khilafah bukan tujuan. Bukan masing-masing negara punya budaya sendiri, itu sama aja khilafah juga sih katanya. Salah itu ya cara pengertian seperti itu, karena semuanya dari manusia ya akhirnya yang dianut. Kembali bahwa sistem khilafah itu adalah sistem yang dimana dia menerapkan aturan Allah secara kafah. Nah, yang pertanyaan sekarang, apakah ada di negeri yang dikatakan oleh sebagian orang yang berusaha untuk profesor-profesor itu, apakah ada negara-negara yang identik dengan kehilafahan Khulafaur Rasyidin? Nggak ada sih. Ada enggak? Nggak ada. Baru banget sih itu. Makanya kembali bahwa kita ingin mengajak kaum muslimin, intinya mengajak kaum muslimin untuk menjalankan syariat Islam. Cuma syariat Islam itu tidak bisa tegak kecuali dengan adanya khilafah. Maka khilafah itu menjadi wajib karena kewajibannya untuk menerapkan syariat. Terserah mau dibilang ekstremis, mau dibilang sebetulnya ada satu kata kunci ya. Apa itu? Kepada teman-teman, selama kaum muslimin tidak menginginkan khilafah tegak, insya Allah khilafah tidak akan pernah tegak. White and see nggak bisa? Ya sebetulnya kalau white and see itu seperti gini loh. Rezeki dari sisi Allah kan. Ya. White and see kira-kira kita makan nggak? Pasti makan. Ada si tetangga kan. Ini untuk bukannya.
Tapi apakah kita ketika meyakini bahwa rezeki dari Allah kemudian kita diam saja? Enggak. Karena ada kewajiban yang harus dilakukan. Karena gini, Ustaz, patternnya mereka itu, ini sunatullah. Udahlah, tunggu aja pasti datang, lebih aman, safety. Ya Ini sebetulnya kan paradigma gimana? masing-masing gitu. Sebetulnya kan masing-masing. Ketika memahaminya itu, ya monggo. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah keseriusan antum. Saya pengen nilai jadi Ustaz, itu salah atau benar? Menunggu. Ya jelas salah. Salah. Saya nyatakan salah. Kenapa? Dulu ketika Hizbut Tahrir masuk di tahun 85, mungkin pernahkah orang pada saat itu menginjung-injung tentang khilafah? Enggak pernah. Asik banget. Bahkan sampai tahun 90 pun orang tidak mengenal apa itu khilafah. Tahun 2000 pun orang tidak mengenal. Padahal zaman Soeharto. Oh iya, zaman Soeharto. Bu, luar biasa itu. Nah, Pengekangan. Hizbut Tahrir sudah mendakwahkan khilafah semenjak saat itu. Gitu. Aman. Ya sampai sekarang Enggak ada pengajian, ada internet. Dan kata-kata khilafah kan rame setelah zamannya Jokowi Iya. kan gitu. Surprise. Kemudian naik kan gitu. Bahkan bukan hanya masalah khilafah, masalah-masalah yang lain pun ramenya kan di zaman Jokowi kan gitu. Ketika zaman SBY aman gitu. Tidak ada masalah, bahkan mendapatkan penghargaan dari Kapolda di Malang ya, sebagai sebuah ormas yang menjalankan aktivitas demo yang tertib, damai, Bersih, tertib, aman. Tidak ada puntung rokok. bahkan tidak ada sampah dan lain sebagainya. Gitu. Karena kenapa? Yang kita upayakan itu adalah bagaimana pemikiran kita bisa dipahami oleh orang. Ya syukur-syukur diemban oleh manusia. Tapi selama manusia tidak mau mengemban dakwah ini gitu, atau tidak mau menerima ide ini, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Khilafah tidak akan tegak. Gitu. Cuma permasalahannya, Ya. bagaimana pertanyaan Allah nanti ketika Allah mempertanyakan kenapa kalian tidak Di belakang tapi ketika malu menjadi ya? bagian dari tidak diterapkannya hukum Allah secara tanpa Itu yang akan menjadi konsekuensi berat konsekuensi. dan akan menjadi sebuah penyesalan yang tidak berkesudahan sih. Iya. Oke, Tat. Sudah lumayan lama nih kita. Mungkin ada sesi kedua sih nanti karena panjang banget nah pembahasan kita tentang apa yang sedang diperjuangkan Ustadz dan teman-teman. Yang jelas ini menjadi sebuah gambaran lah, minimal dasar-dasar dari pemikiran teman-teman muda yang sekarang lagi mencari jati diri, mencari Karena sebetulnya gini lah, komunitas. Gimana? kata kuncinya adalah kalau kita ingin mengubah seseorang, rubahlah pemikirannya. Oke, itu kata kuncinya. Kata kuncinya sih itu. Maka bagaimana bisa mengubah pemikiran? Tidak kecuali dengan aktivitas dakwah. Terakhir, Ustadz, puaskah Ustadz dengan perjuangan sampai sejauh per detik inilah? Ya sebetulnya kalau boleh dikatakan puas atau tidak relatif ya. Kecewa? Karena semuanya selama kita menjalani sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, Nggak ada masalah. maka tidak ada masalah. Bukan masalah kuantitas, bukan masalah kualitas di sini bicara. Tidak berbicara tentang karena memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti menarik busur. Yang diperintahkan pada kita itu menarik busur, kemudian lepaskan. Busur itu mau kemana itu urusan Allah. Karena dakwah itu hanyalah diperintahkan oleh Allah itu menyeru, mengajak, mensupport, mengubah pemikiran orang. Orang mau berubah, mau menerima, mau menolak, itu kembali kepada hak prerogatif Allah. Allah lah yang memberikan hidayah, bukan kita. Justru kita akan mendapatkan bukti ya, dari aktivitas yang kita lakukan bahwa memang kita betul-betul ingin agar aturan-aturan Allah tegak. Dan memang solusi yang paling dekat dengan kejayaan Islam kembali ya dakwah. Semua berdakwah. Tidak ada cara lain, cuma dakwah. Semua nabi, semua rasul aktivitasnya adalah dakwah. Betul, ngumpul-ngumpul dakwah.
sendiri dakwah sama Cuma istri jangan dakwah. dipersempit pemahaman dakwah itu harus menjadi khotib, jadi Itu sih. takmir. Itu Nggak sih. gitu. Kita nongkrong di sini menikmati mie sambil diskusi. Yang lewat-lewat di beranda YouTube-nya menonton dakwah. Dakwah gitu loh. Cuma kita bisa lihat banyak ulama-ulama kita melalui YouTube akhirnya dakwah. Diskusi, ngobrol santai, sambil nongkrong-nongkrong, pembahasan tentang bola, lari-larinya ke penerapan syariat Islam itu dakwah. Oke, terakhir untuk teman-teman di rumah, pesan lah ya tentang bagaimana keinginan Ustadz untuk pasar anak muda di Kabupaten Pasar seperti apa terakhir dari Ustadz Iya. Saryawal? Iwan bilang rahimahullah, sungguhnya Islam di awal munculnya itu dimotori oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang terbuka pemikirannya untuk menjadi lebih baik. Bukan anak muda yang mengekor kerusakan-kerusakan yang terjadi di negeri-negeri barat, tapi anak muda yang memiliki sebuah pemahaman yang benar bagaimana menjadi seorang Muslim yang insya Allah sebagaimana para pemuda di zaman Rasulullah yang menjadi brand, boleh dikatakan brand ambassador kebangkitan Islam, itu dimotori oleh anak-anak muda. Jadi bukan lagi saatnya saat sekarang ini kita mengekor kepada Barat atau kepada Timur dalam artian Korea dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi lebih ke arah kebangkitan Islam. Jadi yang keren itu bahkan boleh dicari saat sekarang ini justru negara-negara yang dulu kita mengekor ke mereka, sekarang banyak sekali para pemuda-pemudanya yang justru malah hijrah kepada Islam. Jadi kalau kita meninggalkan Islam, nggak keren gitu. Justru yang keren itu kembali kepada Islam. Jadi marilah kita hidup keren dengan Islam. Marilah kita hidup keren dengan Islam. Oke, itu saja dari podcast Warmindo Burjaya episode keempat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nggak ada yang di-cut nanti saat izin ya Tat, ya nanti kita share ke channel YouTube kita, kanal YouTube kita, mudah-mudahan menjadi salah sebuah wasilah untuk kita bisa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan dakwah dari versi-versi yang modern gini lah. Akhir kata saya Mandur Satar dan Ustadz Saryawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.